Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Mari jamah kami Tuhan, agar firman-Mu menyatu dalam hati kami dan kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami dan kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua hari ini di dalam Mazmur pasal 34 ayat 13 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana cara kita untuk menikmati kehidupan kita. Banyak orang kaya tapi belum tentu bisa menikmati hidupnya. Banyak orang itu berhasil dalam hidupnya, tenar, punya popularitas yang luar biasa, tapi belum tentu dia bisa menikmati hidupnya. Banyak orang mungkin bergelimang harta tapi belum tentu dia bisa menikmati kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang sukses yang saat ini depresi, banyak orang besar yang saat ini depresi, banyak anak-anak muda yang saat ini stres, bahkan orang-orang tua yang saat ini sedang mengalami goncangan, mengalami depresi yang luar biasa. Berarti saudara, untuk menyangkut dengan masalah menikmati hidup, itu merupakan masalah yang luar biasa bagi orang-orang zaman sekarang, karena tidak semua orang bisa menikmati hidup. Harta kita, kekayaan kita, ketenaran kita, apa yang kita punya, belum tentu kita bisa menikmatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin menikmati hidup kita, maka landasan yang bisa kita capai di dalam hal ini adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan sudah pasti dapat menikmati hidupnya. Tidak peduli entah dia punya kekurangan, punya masalah, punya apapun itu. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, otomatis kehidupannya akan menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang lain, dan ia sendiri bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk menikmati hidup? Kita perhatikan ayat 13 dikatakan, siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Firman Tuhan ini diawali dengan pertanyaan, dan ada 3 hal yang dilontarkan dalam firman ini, yaitu menyukai hidup, mengingini umur panjang, dan menikmati yang baik. Ada 3 hal ini saudara yang membuat kita, siapapun itu, pasti ingin untuk menikmati hidup, untuk mempunyai umur panjang, bahkan mau supaya dia itu tetap eksis, begitulah. Nah, di sini ketika pertanyaan ini datang, langsung dijawab pada ayat yang ke-14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berarti saudara, ketika kita ingin menikmati sesuatu yang baik, syarat yang pertama adalah menjaga lidah terhadap yang jahat. Jaga lidah terhadap yang jahat. Ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, jaga lidah ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa lidah ini adalah api. Sekecil apapun api itu, dia bisa bakar hutan yang besar. Kita punya lidah ini saudara, lidah ini kecil sekali, tapi dengan lidah kita ini kita bisa membunuh seseorang. Sehingga ketika kita berbicara, kita diwajibkan untuk menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Ketika kita mau menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jahat yang bagaimana? Lidah yang suka gosip orang, suka fitnah orang, tukang maki orang, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, kata-kata yang selalu menghakimi orang lain. Ini adalah lidah yang memang lidah yang penuh dengan kejahatan. Ini yang perlu kita ubah supaya kita bisa menikmati yang jahat. Tidak ada seorang yang suka fitnah dan suka menjelekkan orang lain,
tenang dalam hidupnya. Saudara bayangkan ketika saya menggosip orang lain, saya tidak akan tenang dalam hidup, saya tidak bisa menikmati hidup saya. Kenapa? Ketika saya lihat orang lain berhasil, ketika saya lihat dia punya kemajuan, terus saya iri dan saya gosip dengan dia. Orang yang saya ceritakan namanya, orang yang saya jelek-jelekan namanya, belum tentu dia merasakan kekurangan dan seterusnya. Tapi saya yang berbicara, saya sudah mengeluarkan tenaga, bahkan saya membuat saya berdosa di hadapan Tuhan, bahkan hidup saya tidak tenang karena yang ada di mindset berpikir saya adalah ketika saya tidak suka orang lain, maka sebenarnya saya yang rugi. Saya yang tambah penyakit, saya yang menderita, orang lain yang saya bicarakan belum tentu dia sakit, tapi sayanya yang sakit. Sakit apa saudara? Sakit hati, sakit pikiran saya, karena tidak bisa melihat orang lain berhasil dalam hidupnya. Nah, ketika saya sudah membiasakan hal ini, saya tidak bisa menikmati hidup yang baik saudara. Tapi yang saya akan terima adalah ketika saya gosip orang, paling tidak mungkin saja di hari-hari esok orang lain gosip saya. Sehingga kita harus menjauhkan lidah kita terhadap yang jahat. Memfitnah pun demikian saudara. Orang tidak ada salah dengan kita, orang tidak bikin kita, tapi kita fitnah dia, kita jelek-jelekan dia, cerita dia di tetangga, hal-hal yang memang tidak pernah dia lakukan, kita bicarakan seolah-olah dia melakukan. Kita berdosa saudara, lidah kita jahat itu. Nah, kita juga kalau biasanya suka menjelekan orang lain atau menghakimi orang lain, ini pun salah saudara. Sehingga ketika kita mau menikmati yang baik, maka jaga lidah kita terhadap hal-hal yang jahat. Nah, yang kedua, ketika kita mau menikmati yang jahat, yang baik saudara, kita mau umur panjang. Di sini dikatakan firman Tuhan, jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejahat-jahatnya orang, dia tidak akan pernah terima kalau dia ditipu saudara. Sehingga sebagai anak Tuhan, sedapat-dapatnya, walaupun mungkin itu sulit ataupun dalam tekanan yang besar, belajarlah untuk jujur. Kejujuran itu akan membawa kita menikmati hal-hal yang baik. Kejujuran itu akan membawa kita bukan turun tapi naik saudara. Mungkin saat kita berkata jujur, kita dijauhi orang lain, kita dikucilkan oleh orang lain, tetapi apapun itu kita harus berusaha untuk jujur. Ketika kita belajar untuk jujur, kita percaya bahwa kita akan menikmati hidup. Walaupun hidup kita sederhana, yang penting kita hidup dari hasil pekerjaan kita, bukan dari hasil tipu, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil pencuri dan sebagainya. Ketika kita belajar jujur, walaupun yang hari-hari kita lakukan, yang kita nikmati adalah makanan yang biasa, mungkin nasi dengan garam saja, tapi kita belajar jujur saudara, kita akan puas dengan hidup kita. Tapi kalau kita mendapat sesuatu dengan ketidakjujuran, dengan hasil kebohongan, dengan tipu daya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan tidak tenang dalam hidup. Kenapa? Saat kita berada di situ mungkin saja orang bisa curiga dengan kita, bahkan kita selalu orang akan menjauhi dari kita karena kita sudah terbiasa untuk tidak jujur. Untuk itu saudara, hal yang kedua, ketika kita mau menikmati hidup kita, belajarlah untuk jujur, membiasakan diri kita untuk menjauhi bibir-bibir yang suka menipu. Artinya kejujuran ini sangat penting untuk kehidupan kita, terutama anak-anak Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini ada anak Tuhan, entah itu pelayan di gereja, entah itu pelayan di persekutuan, anak-anak pemusik lah, atau WL lah, atau pengkhotbah sekalipun, ketika kita mau lakukan sesuatu, kita mau bicarakan sesuatu, ingat, jujur. Ketika saya berkhotbah dengan jujur. Saya menyatakan yang salah dan menyatakan yang saya menyatakan dosa. Saya tidak karena dia dia penyumbang terbesar dalam gereja itu, saya harus menjaga perasaannya, dan saya tidak jujur. Walaupun dia bikin salah pun saya terima saja. Begitu tidak demikian saudara. Tapi jujur ini penting, siapapun dia, kita wajib untuk jujur. Anak-anak Tuhan ketika melayani jujur. Anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda, ketika engkau mau melakukan segala sesuatu, jujur. Karena kejujuran itu membuat kita semakin naik, bukan turun. Nah, yang ketiga saudara,
Apa syarat untuk kita bisa menikmati yang baik? Yang ketiga di sini ayat yang kedua, yang ke 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kita bisa menikmati hidup ketika kita hidup di dalam kebaikan, dalam kebenaran Tuhan. Orang jahat tidak akan bisa nikmati hidup. Orang jahat hidupnya tidak tenang. Dimanapun dia berada pasti dia diejek, dia ditolak dan seterusnya. Jadi seberapapun kita saat ini, engkau yang saat ini sedang melayani ataupun tidak melayani, sedang bekerja, ataupun apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, status kita, mulailah belajar untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat dan melakukan hal yang baik. Hal yang jahat yang seperti apa, saudara? Hal yang jahat itu dalam dunia pekerjaan, kita menjatuhkan orang lain supaya kita lebih tinggi, untuk mendapat promosi, supaya bos sayang kita, supaya bos senang dengan kita. Kita harus menjatuhkan teman sekerja kita. Ini jahat, saudara. Ini jahat sekali. Dalam kata-kata kita selalu sumpah serapah dengan orang lain, selalu anggap remeh. Dalam kata-kata kita tidak bisa bedakan, kita bicara dengan orang tua, kita bicara dengan anak-anak, semua kita pukul rata saja. Ini jahat, saudara. Bahkan dalam kata-kata kita selalu mengatakan orang, misalnya, "Ai lu bodoh," atau "ih lu begini," dan hal-hal negatif yang kita keluarkan. Sebenarnya kita lagi melakukan kejahatan besar, karena ketika kata-kata kita tidak jaga, kita mengatakan hal-hal negatif kepada seseorang, di situ kita bukan saja menyakiti hatinya, tapi kita bunuh karakternya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau menikmati yang baik, maka jauhilah hal-hal yang jahat dan melakukan hal yang baik, saudara. Berbagi itu baik, saudara. Ketika orang berbagi, tidak mungkin dia berkekurangan, saudara. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita memberi tidak akan pernah habis, saudara. Saya ingat kisah Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, saudara. Artinya apa? Saat kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Kalau Tuhan sendiri menjamin bahwa hidup kita tidak akan berkekurangan, Tuhan akan jamin itu. Jadi makanya, saudara, berbagilah. Selagi masih bisa untuk berbagi, berbagilah dengan sesama. Bukan berdasarkan supaya saya berbagi, supaya saya dapat pujian dari manusia, atau saya berbagi dengan dia supaya orang tahu kalau saya baik. Tidak, tapi saya berbagi dengan sesama karena saya tahu tanggung jawab saya anak Tuhan, saya harus berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melakukan yang baik tidak hanya sebatas membagi saja, saudara, tapi ketika ada orang yang susah, berilah sama-sama dengan orang yang susah. Saya heran, saudara, ketika saudaranya jatuh, bukan dia tolong, tapi yang ada dia tambah menghakimi, dia tambah ejek, dia tertawakan. Ini hal yang sebenarnya bukan baik, saudara, tapi ini hal yang jahat, ini hal yang buruk sekali. Sikap kita itu sangat tidak baik ketika lihat orang lain susah terus kita enak-enakan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mau menikmati yang baik, maka lakukanlah juga hal yang baik. Tidak ada orang baik yang akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Ketika Anda bermurah hati dengan orang lain, Anda akan menikmati hal yang baik, tidak mungkin hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, saudara, ketika kita ingin menikmati hal yang baik, syarat yang selanjutnya adalah carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kalau mau menikmati hal yang baik, carilah perdamaian. Tidak ada orang yang suka cari hal bikin masalah terus dia bisa tenang dalam hidup. Tidak. Dimanapun dia berada, dia punya banyak musuh. Dimanapun dia berada, dia tidak disukai orang. Karena apa? Orang yang suka cari-cari masalah itu hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan menikmati hal yang baik. Maka dengan demikian, saudara, ketika kita mau menikmati yang baik, berusahalah membawa damai. Seperti kata firman Tuhan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita membawa damai, sebenarnya kita lagi menunjukkan identitas kita bahwa saya adalah anak Allah. Ketika kita bawa damai, kita sedang menunjukkan kepada sesama kita bahwa inilah pribadi saya. Jadi saya setia dengan Tuhan, saya buktikan dengan selalu membawa damai dalam kehidupan saya. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang suka cari-cari masalah dalam hidup, yang suka bakalai dengan tetangga, suka bakalai di dalam rumah, suka menggunjingkan orang lain, sebenarnya kita bukan cari damai dan hidup kita tidak akan tenang. Jadi mulai dari sekarang saudara, ketika kita mau menikmati yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau menikmati hal yang baik, yang mau umur panjang saudara, maka lakukanlah hal-hal yang sudah saya sampaikan, yaitu jaga lidah terhadap yang jahat, jaga bibir terhadap ucapan menipu, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Walaupun kehidupanmu ditekan dari segala arah, walaupun orang tidak suka kita, walaupun kita menyatakan kebenaran dan kita dibenci orang lain, ataupun saat ini kita digosip atau kita difitnah, sekalipun apapun itu, berusahalah mengampuni. Ampunilah mereka, berusahalah berdamai dengan mereka. Urusan mereka biar Tuhan yang atur, tapi kita tetaplah berdamai dengan hidup kita, tetaplah berdamai dengan sesama. Sekalipun mungkin sakit ini sangat besar saudara, sakit hati kita besar, tapi bawa itu di kaki Tuhan. Tuhan mampu mengubah hidup kita. Kalau yang kecil Tuhan mampu menjadikan besar, yang mati Tuhan bangkitkan, yang tuli mendengar, buta melihat. Saudara yang sedang sakit hati hanya karena gosip orang, hanya karena fitnah orang, saudara akan diubah Tuhan. Yang penting kita bawa hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Segala hal yang kita alami, kita akan dapat kedamaian hanya pada Tuhan. Seperti lagu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus Raja Damai. Ketika saudara mau hidup dalam damai, saudara mau menikmati hidup, hiduplah di dalam Dia, hiduplah di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat, dan di luar Tuhan kita tidak bisa bawa damai. Status kita anak Tuhan, kita akan bawa damai, dan damai itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Maka dari sini saudara, ketika mau menikmati yang baik, mulailah belajar untuk mempraktekkan apa yang sudah kita renungkan hari ini. Bahwa mulut kita dijaga, bibir kita dijaga, hati kita dijaga, dan persembahkan sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar Tuhan Yesus, kami mau menikmati hidup kami mau untuk saat ini Tuhan, kami mau pakai bibir kami Tuhan untuk hal yang baik. Kami mau memperkatakan perkataan berkat bagi sesama kami. Kami mau Tuhan Yesus untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama kami. Kalau sampai saat ini Tuhan dapati kami masih suka cari masalah, kami masih membenci sesama kami masih melontarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Siapapun yang saat ini mendengar Tuhan Yesus, biar Tuhan menjamah kami semua, ubah hidup kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami nikmati hidup kami dengan Tuhan.
Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua dan mengampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.